Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulia Desvani, nomor BP 2011-03-1003. Saya berasal dari kelas 3 PIR. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai cost budget untuk proyek konstruksi. Cost budget sebagai alat kendali, yang mana berikut ada beberapa bagian dari cost budget sebagai alat kendali. Nah, pertama, cost budget dimulai dengan pelaksanaan proyek. Jika pelaksanaan proyek terlaksanakan, lalu dilanjutkan dengan pembelanjaan. Dan selanjutnya dilanjutkan dengan realisasi biaya. Kalau misalkan realisasi biayanya ada penyimpangan biaya, maka dilakukan tindakan koreksi. Dan setelah melakukan tindakan koreksi, maka dikembalikan lagi kepada cost budget, lalu pelaksanaan proyek, lalu pembelanjaan. Nah, jika realisasi biaya sesuai budget, maka langsung dilakukan pelaksanaan pembelanjaan. Jika realisasi biaya tersebut telah terlaksanakan semuanya, maka pelaksanaan proyek itu telah selesai dilaksanakan atau terrealisasikan. Selanjutnya, maksud dan tujuan cost budget. Yang pertama yaitu untuk mematok biaya pelaksanaan. Yang kedua, untuk memberikan batasan uang yang disediakan untuk biaya pelaksanaan proyek. Oleh karena itu, cost budget harus realistik terhadap kenyataan yang diharapkan. Selanjutnya, cost budget versus cost estimate. Pengertian cost estimate dan cost budget. Yang pertama, cost estimate. Poin pertama diperlukan untuk perkiraan harga penawaran atau kontraktor. Yang kedua, untuk keperluan ekstern. Yang ketiga, format tidak standar. Selanjutnya, cost budget. Yang pertama diperlukan untuk biaya produksi dan pelaksanaan. Yang kedua, untuk keperluan intern. Dan yang ketiga, format standar. Lalu selanjutnya, hubungan CB dan CE. Yang pertama, cost estimate yang didasari oleh cost budget yang realistik kemudian ditambah dengan markup atau CB mendahului CE. Yang kedua, cost estimate yang diperkirakan berdasarkan tingkat persaingan yang ada, kemudian nantinya dijabarkan ke dalam cost budget. Untuk patokan biaya pelaksanaan, CE mendahului CB. Selanjutnya, poin ketiga yaitu butir 1 menunjukkan bahwa proses CE didahului oleh CB, biasanya karena waktu yang diberikan cukup. Dan poin keempat, butir 2 menunjukkan bahwa proses CE tidak didahului oleh CB, biasanya karena waktu yang diberikan sangat terbatas. Yang kelima, butir 3 dan 4 semuanya mungkin terjadi, tapi seharusnya cost budget tetap realistik. Selanjutnya ada hubungan CB dan CE. Yang pertama ada cost estimate, lalu ada cost budget BL, ada cadangan, lalu ditambah dengan cost budget BTL. Selanjutnya ada cost budget dan pengendaliannya. Inilah bentukan grafik dari kasus dari cost budget, yang mana terlihat cost dengan waktunya, ada realisasinya, dan ada penyimpangannya. Dan begitu juga ada tindakan pengendaliannya. Selanjutnya, strategi pelaksanaan. Dalam pembuatan cost budget atau anggaran biaya pelaksanaan proyek, harus ditetapkan terlebih dahulu strategi pelaksanaannya. Dalam menetapkan strategi pelaksanaan, ada dua pertimbangan, the buy or make decision. Yang pertama itu bila keputusannya buy, maka akan dilakukanlah adalah merupakan procurement issue. Yang kedua, bila keputusannya make, maka yang dilakukan adalah merupakan resource issue. Selanjutnya, the make or buy decision diterapkan baik untuk barang yang memerlukan proses maupun jasa pelaksanaannya. Contoh barangnya yaitu meliputi berbagai barang yang memerlukan proses akan diproses sendiri atau make, atau beli sudah diproses atau buy, misalnya beton, aspal hot mix, kosen, dan daun pintu atau jendela dan lainnya. Contoh jasa pelaksanaannya, pekerjaan dilaksanakan sendiri atau make, atau diserahkan kepada subkontraktor atau buy. Selanjutnya ada bagian strategi pelaksanaan.
Lanjut dengan strategi pelaksanaan ke depan. Strategi pelaksanaan proyek konstruksi mendatangkan bagi main kontraktor adalah penggunaan jasa subkontrak. Alasan penggunaan jasa subkontraktor adalah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, target sales perusahaan yang harus meningkat, sementara itu sumber daya sendiri terbatas. Yang kedua, mulai berkembangnya jasa spesialis di bidang jasa konstruksi. Selanjutnya ada unsur-unsur biaya langsung proyek. Dari kegiatan proses produksi proyek konstruksi, biaya langsung terdiri dari 1. Biaya upah tenaga konstruksi, 2. Biaya material konstruksi, 3. Biaya alat konstruksi, 4. Biaya subkon, 5. Biaya lain-lain atau persiapan overhead lapangan dan lain-lainnya. Selanjutnya ada kode biaya atau cost code. Untuk keperluan pedoman pembiayaan, maka unsur-unsur biaya tersebut perlu diberi kode. Yang pertama yaitu proses pencatatan biaya atau pembukuan dilakukan oleh bagian akuntansi setelah diberi kode oleh cost engineer. Yang kedua, informasi biaya dari akuntansi diperlukan oleh engineer dalam proses pengendalian. Yang ketiga, kode biaya dalam CB sebaiknya sama dengan kode pada akuntansi. Selanjutnya ada kode pembukuan. Secara keseluruhan, semua bukti transaksi dibukukan dan diberikan pengkodean. Yang pertama, tidak ada standar dalam pemberian kode. Setiap perusahaan dapat membuat sendiri. Contoh untuk pembahasan pengkodean sebagai berikut. Ada kode kelompok, yaitu pendapatan 1, biaya langsung 2, pajak 3, biaya tidak langsung 4. Selanjutnya ada kode unsur biaya langsung. Dari contoh bahasan di atas, kode biaya langsung ada kodenya 2 dirinci lagi menjadi subkelompok. Yang mana jenis biayanya biaya bahan kodenya 2.1, biaya upah 2.2, biaya alat 2.3, biaya subkon 2.4, biaya pers atau penyel 2.5. Lalu ada biaya overhead lab 2.6. Selanjutnya ada kode jenis setiap unsur BL. Untuk keperluan tindakan dari manajemen, diperlukan kode jenis dari tiap subkelompok. Yang pertama, kode subkelompok bahan 2.1, yang mana yang subkelompoknya itu ada semen 2.1.1, pasir 2.1.2, batu pecah 2.1.3, besi beton 2.1.4, dan seterusnya 2.1 dan .n. Begitu pula dengan kode jenis setiap unsur BL. Ada kode subkelompok upah yaitu 2.2 sama dengan kode jenis setiap unsur BL sebelumnya. Dilanjut dengan kode jenis setiap unsur subkelompok alat. Pembacaan dan penggunaannya sama seperti tiap unsur BL yang lainnya. Lalu ada kode pay item. Yang pertama, harga jual dari suatu proyek adalah merupakan kumpulan dari harga pay item atau item pekerjaan. Yang kedua, sedang dalam cost budget nilai pay item tidak tampak karena terurai. Yang ketiga, sehingga C dan D tidak dapat dipakai sebagai feedback bagi cost estimate. Yang keempat, untuk keperluan terkadang diperlukan informasi real cost dari pay item. Lalu ada kode pay item. Yang kelima, bila diperlukan untuk pay item diberikan kode dengan digit keempat. Contohnya, untuk item beton fondasi, misalnya sebagai pay item nomor 2, maka untuk semen pada beton fondasi tersebut diberi kode 2.1.1.2. Nah, 2 yang terakhir itu adalah kode pay itemnya. Terus selanjutnya ada kesulitan kode pay item. Walaupun kode pay item penting untuk mengetahui real cost pay item yang bersangkutan, tetapi dalam kenyataannya adalah kesulitan. Kesulitan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, material atau alat atau pekerjaan penunjang terkadang untuk beberapa item pekerjaan tercampur. Sering terjadi switching sumber daya antar item pekerjaan. Selanjutnya ada penerapan kode pay item.
Bila penerapan kode per item dianggap penting, maka harus dilakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, untuk material, alat, atau pekerjaan penunjang yang dipakai bersamaan harus dibagi atau dipisahkan secara jelas antara item pekerjaan yang terkait. Yang kedua, jangan melakukan switching sumber daya, atau bila terjadi switching harus dicatat dengan baik dan dilakukan evaluasi. Selanjutnya ada kebijakan pokok dalam CB. Dalam penyusunan cost budget perlu kebijakan pokok yang jelas tentang strategi pelaksanaan make or buy, yaitu satu, kebijakan subkontrak. Yang kedua, kebijakan pembelian bahan setengah jadi seperti ready mix concrete, aspal hot mix, komponen beton precast, dan lainnya. Yang kedua, ada kebijakan subkontrak. Kebijakan subkontrak didasari atas pertimbangan berikut. Yang pertama itu menghindari atau mengurangi risiko. Yang kedua, menghambat penggunaan SD sendiri, memanfaatkan potensi luar. Yang keempat, menyederhanakan cost budget. Yang kelima, mengurangi kegiatan pengendalian. Dan yang keenam, membina hubungan kerja dengan mitra. Selanjutnya ada kebijakan pembelian bahan. Kebijakan pembelian bahan setengah jadi didasari pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama ada mengurangi peralatan proyek, yang kedua memperingan kontrol atau biaya jadi fix, yang ketiga mengurangi kepadatan kegiatan lapangan, yang keempat menghilangkan risiko atau waste, yang kelima memanfaatkan potensi luar, yang keenam menyederhanakan cost budget, dan yang ketujuh menjamin kualitas produk. Selanjutnya ada cost budget untuk bahan dan upah. Untuk membuat CB bahan dan upah diperlukan kertas kerja dengan contoh sebagai berikut. Beginilah bentuk form dari kertas kerja bahan dan upah. Selanjutnya ada cost budget untuk alat sendiri. Biaya alat per jam dihitung sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan bahan bakar minyak, yang mana jumlah premium F dikali 0,3 dikali PK L per jam. Jumlah solar F dikali 0,2 dikali PK. F itu adalah faktor efisiensi, yang mana nilainya 60% sampai 80%. Yang kedua, kebutuhan pelumas. Jumlah pelumas F dikali PK dibagi 195,50 ditambah C per T dan satunya liter per jam. Selanjutnya ada cost budget untuk alat sendiri. Yang ketiganya yaitu kebutuhan minyak hidrolis. Jumlah minyak hidrolisnya sama dengan C dikali T dikali 1,2 liter per jam. Yang keempat, kebutuhan GC atau dalam satuan kilogram. Inilah bentuk, ada jenis alatnya dan kondisi lapangannya. Selanjutnya ada cost budget untuk alat sendiri. Yang kelima itu perbaikan alat. Biaya perbaikan alat dipengaruhi oleh umur ekonomi alat, umur alat, harga alat. Selanjutnya adalah cost budget untuk subkon dan lain-lain. Penawaran sub untuk porsi yang akan disubkan ditetapkan sebagai budget per item pekerjaan. Yang kedua, budget untuk pekerjaan per satu penyelesaian dirinci sesuai kebutuhan. Yang ketiga, budget untuk overhead dirinci sesuai kebutuhan. Selanjutnya ada master cost budget atau rekap. Dari rincian harga penawaran yang tercantum dalam kontrak harus diuraikan menjadi anggaran pelaksanaan, kemudian direkap menjadi master anggaran. Harga penawaran dalam kontrak itu ada jenis pekerjaan, yang mana kuantiti dikali harga satuan, maka dihasilkan jumlah harga. Selanjutnya ada anggaran biaya pelaksanaan. Yang pertama yaitu biaya langsung proyek, yang terdiri dari biaya upah, material, alat, subkontraktor, persiapan dan overhead lapangan. Yang kedua, biaya tak langsung, terdiri dari overhead kantor pusat atau cabang atau perwakilan atau penyesuaian aktiva. Yang ketiga ada pajak-pajak yang terdiri dari PPN dan PPh. Yang keempat ada cadangan laba, yaitu termasuk cadangan risiko. Berikut adalah formulir master cost budget. Beginilah bentuk dari formulir master cost budget. Selanjutnya ada rincian anggaran biaya langsung. Anggaran biaya langsung untuk pelaksanaan harus dirinci untuk keperluan operasional, yang mana upah itu terdiri dari pekerjaan galian, timunan, pasangan, cor beton, penulangan, formboard, dan seterusnya. Yang selanjutnya ada material, yang terdiri dari material beton, pasir, bata, batu kali, semen, kayu, tegel, dan seterusnya.
Selanjutnya ada alat, terdiri dari depresiasi, BBM atau pelumas, perbaikan alat sewa, dan seterusnya. Selanjutnya ada subkon, terdiri dari subkon A, subkon B, dan seterusnya. Selanjutnya ada persiapan, terdiri dari pekerjaan basecamp, jalan kerja, dan dewatering, dan seterusnya. Yang terakhir ada overhead, terdiri dari gaji pegawai, owner, dan seterusnya. Berikut adalah rincian anggaran biaya upah. Inilah bentukan form dari rincian anggaran biaya upah. Ada rincian bahan, material, dan alat.